Selamat pagi, program Kaltim Headline Pagi edisi Sabtu 22 Maret 2020 hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline Pagi hari ini. 9 positif di Kaltim, 6 perempuan. Jembatan Pulau Balang dikebut. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoaks serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kita awali Kaltim Headline Pagi kali ini mengenai jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Kaltim naik tajam. Jika kemarin hanya 3 orang, kini menjadi 9 pasien. Informasi tadi disampaikan Dinas Kesehatan Kaltim Jumat sore 2020. Simak informasinya. Pertambahan jumlah pasien positif terbesar terjadi di Balikpapan. Setelah kemarin hanya 1 warga dinyatakan positif, kini bertambah 5 orang lagi. Sehingga total penderita COVID-19 di Kota Beriman menjadi 6 orang. 5 dirawat dalam ruang isolasi RSUD Kanujoso Jatiwibowo dan 1 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Pertamina. Pertambahan pasien terjadi juga di Rumah Sakit Parikesit Kutai Kartanegara. Informasi yang disampaikan PLT Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak menyebutkan di rumah sakit itu kini ada 2 pasien terpapar virus yang belum ada obatnya itu. Sedangkan di Rumah Sakit Umum Daerah Awahab Syarani Samarinda tetap 1 pasien yang positif. 2 lagi yang juga masuk ruang isolasi masih menunggu hasil laboratorium apakah positif atau tidak terinfeksi virus corona. Kasus konfirmasi COVID-19 pada hari ini terdapat penambahan 6 kasus konfirmasi positif. Berasal dari Balikpapan sebanyak 5 kasus dan Kutai Kartanegara 1 kasus. Sehingga kumulatif konfirmasi COVID-19 hingga hari ini semua berjumlah 9 kasus di Kalimantan Timur. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak dalam keterangan rutin tiap sore kepada wartawan mengatakan peningkatan orang dalam pemantauan ODP juga terjadi di Kaltim. Catatan Dinas Kesehatan Kaltim sampai Jumat untuk ODP mencapai 353 kasus. Begitu juga untuk pasien dalam pengawasan atau PDP bertambah menjadi 46 kasus. Pertambahan terjadi di Berau ditemukan 1 kasus, Samarinda 5 kasus, dan Kutai Kartanegara 1 kasus. Jumlah orang dalam pemantauan terdapat penambahan hingga hari ini sebanyak 353 kasus. Penambahan berasal dari Kota Balikpapan sebanyak 201 kasus, Samarinda 68 kasus,
Pasir 51 kasus, Kabupaten Berau 11 kasus, Kutai Barat 1 kasus, Kutai Kartanegara 30 kasus, Kutai Timur 15, dan Bontang 12 kasus. Sehingga total orang dalam pemantauan sebanyak 561 kasus. Pasien ODP atau orang dalam pemantauan berasal dari kegiatan tracking kontak, ya. Kemudian notifikasi dari KKP Samarinda dan masyarakat yang melapor melalui call center. Ya. Itu distribusinya seperti itu. Kemudian secara akumulatif mulai dari tanggal 31 Januari hingga hari ini yang selesai dalam pemantauan sebanyak 135 kasus, yang masih dalam pemantauan 426 kasus, total 561. Yang kedua yang kami sampaikan terkait dengan data kasus pasien dengan pengawasan. Kasus PDP COVID-19 pada tanggal hari ini 20 Maret terdapat penambahan 7 kasus PDP. Penambahan berasal dari Kabupaten Berau 1 kasus, Samarinda 5 kasus, dan Kutai Kartanegara 1 kasus. Sehingga seluruhnya kasus PDP menjadi 46 kasus. Masih mengenai virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia, di Kaltim pasien positif terinfeksi COVID-19 menjadi 9 orang. Dari jumlah itu perempuan mendominasi yakni 6 orang. Simak informasinya. Pasien yang dirawat di ruang isolasi rumah sakit karena positif terpapar virus corona di seluruh Kalimantan Timur terus bertambah. Berselang 3 hari sejak diumumkan Gubernur Kaltim Isran Nur pada 18 Maret lalu, kini jumlah yang terinfeksi positif menjadi 9 orang. Jumlah terbesar yang dirawat di Balikpapan, masing-masing di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan 5 orang, dan RS Pertamina 1 orang, sisanya di RSUD Parikesit 2 orang, dan RSUD Awesarani 1 orang. Dari data yang dirilis Dinas Kesehatan Kaltim, dari 9 pasien yang kini dalam perawatan ruang isolasi di rumah sakit, 6 diantaranya adalah perempuan, rinciannya Balikpapan 3 perempuan dan 3 laki-laki. Kukar 2 perempuan dan Samarinda 1 perempuan. Menyangkut usia dari 29 sampai 48 tahun. Data lain dari Dinas Kesehatan Kaltim menyebutkan hasil tracking oleh tim gerak cepat diketahui 4 dinyatakan positif COVID-19 terkait dengan sebuah acara seminar di Bogor. Awalnya adalah pasien positif di Samarinda yang mengaku ikut acara seminar di Bogor dan melapor melalui jalur khusus 112 hingga dijemput oleh pihak Rumah Sakit Awesarani pada 14 Maret 2020. Dari pengakuan pasien positif Samarinda diketahui ada 3 orang lagi rekannya di Balikpapan yang seminar itu. Laporan itu langsung di-tracking oleh petugas sampai diketahui hasilnya. Ternyata 3 orang di Balikpapan juga positif terpapar virus corona. Nah, kaitan dengan penambahannya 6 kasus hari ini, ya. Pertama, ada 3 kasus kaitan dengan kegiatan di Bogor yang berhubungan dengan kasus Solo. Jadi kontak tracing kluster Bogor yang kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19 di Solo. Ya. Ini pasien merupakan pasien yang berhubungan dengan kasus konfirmasi COVID-19 yang ada di Samarinda, yang sekarang masih dirawat. Yang bersangkutan juga mengikuti acara seminar yang sama di Bogor pada tanggal 28, dan perjalanan sama dengan yang kasus Samarinda. Tanggal 15 Maret yang bersangkutan dihubungi oleh tim TGC Balikpapan, tim gerak cepat Balikpapan, hasil tracing kami yang di Samarinda. Jadi kami konfirmasi Balikpapan dan kemudian Balikpapan langsung menghubungi yang bersangkutan karena mereka dapat info dari kami bahwa yang bersangkutan itu satu rombongan dengan pasien yang sedang dilakukan isolasi di Rumah Sakit AWS yang dinyatakan positif. Waktu itu
yang sakit adalah pasien yang di Samarinda karena dirawat, dan dari hasil trackingnya bahwa yang Samarinda itu kontak erat dengan pasien yang di Solo yang meninggal. Nah, sehingga kami tracing siapa saja yang bersama mereka, maka kami dapatkanlah ada 3 yang di Balikpapan. Nah, hari ini ketiga-tiganya terkonfirmasi positif. Menambah informasi, acara seminar di Bogor, Jawa Barat pada 28 Februari berbuntut terinfeksinya seorang peserta dari Solo. Setelah mendapat perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Solo, pasien tersebut meninggal dunia. Tim Kaltim TV melaporkan. Mengenai kondisi klinis kesehatan pasien positif terjangkit virus corona di Samarinda sudah normal. Namun tim dokter tak bisa memastikan apakah kondisi normal itu ada korelasi dengan sembuhnya pasien yang sudah terjangkit COVID-19. Simak informasinya. Seperti halnya di Wuhan, Tiongkok, kota asal dimulainya virus corona, pasien yang terinfeksi COVID-19 bisa disembuhkan. Begitu pula dengan pasien positif di Samarinda yang kini dalam perawatan isolasi di ruang tulip RSUD Awahab Sahrani. Menurut Dr. David Haryadi Masyhur, PLT Direktur RSUD Awahab Sahrani, kondisinya sudah normal. Itu demam, istilahnya subfebril itu demam tidak terlalu tinggi, tetapi mulai hari Minggu, Senin, Selasa sampai tadi pagi itu suhunya sudah normal. Kondisi baik, batuk sudah sangat jauh berkurang, kemudian kondisi pasien stabil dan keluhan lain tidak ada. Jadi sampai hari ini. Hanya saja meski kondisi klinis sudah normal, namun belum dipastikan apakah punya korelasi dengan hasil laboratorium yang menyatakan pasien positif terinfeksi virus corona. Di daerah lain banyak ditemukan pasien positif dinyatakan sembuh. Jadi sampai hari ini, apakah ada korelasi antara hasil positif dengan keadaan klinis? Itu belum tentu ada korelasi. Apalagi hasil ini kan hasil pada saat pasien masuk yang diambil. Jadi di hari Sabtu, baru hasil keluar hari ini. Jadi mungkin saja memang positif itu bisa ada karena ada di beberapa tempat lain yang pasiennya juga dinyatakan sembuh meskipun mengidap virus corona. Saya kira jelas ya. Sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Kaltim Isra Nur, satu pasien positif terjangkit virus corona adalah warga Samarinda. Pasien seorang ibu yang baru saja menghadiri acara seminar di Bogor, Jawa Barat pada 23 sampai 28 Februari 2020 lalu. Sepulang dari Bogor 8 Maret lalu dia berinteraksi dengan keluarga di rumah. Karena itu anaknya yang berusia 10 tahun dan neneknya ikut dirawat di Rumah Sakit Awahab Sahrani dengan status orang dalam pengawasan. Untuk anak dan neneknya, pihak rumah sakit masih menunggu hasil laboratorium. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah
bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dimulainya pembangunan jembatan di Sungai Kelinjau, Kecamatan Busang, sebuah perusahaan swasta menurunkan dana CSR Corporate Social Responsibility untuk membangun infrastruktur yang menjadi fasilitas umum masyarakat. Bupati Kutai Timur Ismunandar merasa gembira karena akhirnya ada perusahaan swasta membangun jembatan yang dibutuhkan warga Desa Rantau Sentosa, Kecamatan Busang. Jembatan itu membentang di Sungai Kelinjau sehingga mempermudah akses warga pedalaman ke kampung lainnya. Perusahaan itu adalah PT Subur Abadi Wana Agung atau SAWA. Jembatan yang dibangun adalah tipe C dengan spesifikasi bentang utama sekitar 60 meter dan panjang keseluruhan 120 meter. Sedangkan bentang pendekat 2 x 30 meter dan lebar bersih 3,5 meter atau total lebar jembatan 4,5 meter. Pembangunan infrastruktur yang diberi nama Jembatan Amai Beni Subianto itu menelan biaya kurang lebih 22 miliar rupiah. Atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengucapkan terima kasih peran Hamparan PT Hamparan Perkasa Mandiri Grup yang pada hari ini sudah berpartisipasi mengeluarkan CSR. Kalau saya katakan daerah Busang ini mungkin saja berada di intinya Pulau Kalimantan, tepat di tengah-tengah Pulau Kalimantan. Nah, dengan adanya jembatan ini lebih membuka keterisolasian daerah dari ini sampai nanti ke paling tidak baru LS. Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,50 km persegi atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini penduduknya mendekati 400.000 jiwa, tersebar di 18 kecamatan. Informasi selanjutnya, masyarakat Kalimantan Timur jangan bersikap abai terhadap COVID-19. Karena penyebarannya begitu cepat, virus yang sedang mewabah ini tidak kelihatan bentuknya, sehingga bisa ada di mana-mana dan menulari kita. Simak informasinya. Jangan abai, jangan sok kebal. Itulah peringatan yang disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak kepada wartawan dalam konferensi pers rutin mengenai perkembangan kasus COVID-19 Sabtu 21 Maret 2020. Kalau kita perhatikan, virus ini yang perlu diwaspadai adalah tingkat penyebaran atau tingkat penularannya atau virulensinya. Nah, virulensinya ini sangat tinggi, sangat cepat. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mencegah terjadinya penularan. Oleh karena itu diminta kepada kita semua, apalagi Kalimantan Timur sudah dinyatakan sebagai tanggap darurat ya, terkait dengan COVID-19 ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur pada hari Rabu malam dan juga dikuatkan dengan surat keputusan beliau yang menyatakan bahwa Kalimantan Timur sudah masuk dalam kategori tanggap darurat bencana non alam COVID-19 Kalimantan Timur. Nah, oleh karena itu kami minta kepada kita semua, terutama dan masyarakat, untuk bisa memahami, mengingat tingkat virulensi atau tingkat penularan virus ini sangat tinggi, maka perlu kesadaran pada kita semua, pada masyarakat, pada siapa saja pihak-pihak yang memang kita
yang berada di Kalimantan Timur khususnya untuk bisa benar-benar menyikapi situasi ini dengan serius. Karena tidak terlihat, jadi seolah-olah kita tidak terlalu memperhatikan, kita seolah-olah mengabaikan, bahkan cenderung sedikit meremehkan situasi ini. Ya. Jadi memang bukan tingkat keparahan kematiannya yang kita khawatirkan, tapi tingkat penyebaran penularannya yang begitu cepat. Menyangkut perkembangan jumlah warga yang positif terpapar virus corona di Kalimantan Timur, per hari ini Sabtu 21 Maret 2020 yang sedang dirawat dalam ruang isolasi tidak bertambah dari hari kemarin, yakni 9 orang. Masing-masing di Balikpapan 6 orang, di Tenggarong Kutai Kartanegara 2 orang, dan di RSUD Awe Syarani Samarinda 1 orang. Sehingga jumlah kumulatif hingga saat hari ini dari pertama yang selesai pemantauan sebanyak 119 kasus, yang masih dalam pemantauan 474 kasus, dan total ODP sebanyak 593 kasus. Terkait data kasus pasien dalam pengawasan atau PDP, hingga saat ini, hari ini, tanggal 21 Maret 2020, terdapat penambahan 2 kasus PDP. Penambahan berasal dari Kabupaten Berau 1 kasus dan Penajam Pasir Utara 1 kasus, hingga total PDP menjadi 48 kasus. Untuk kasus PDP yang negatif COVID-19 dari hasil laboratorium hingga hari ini ada bertambah 2 kasus per hari ini. 2 kasus tersebut berasal dari Kota Balikpapan yang dirawat di Balikpapan, sehingga kasus negatif sampai dengan tanggal 21 Maret di Kalimantan Timur menjadi 20 kasus. Sedangkan kasus yang terkonfirmasi COVID-19 pada hari ini belum ada penambahan. Jadi tetap jumlah 9 kasus. Dan tadi juga sudah dikoreksi, saya lihat dari laporan juru bicara nasional yang kemarin tertulis 10, tadi saya lihat sudah tertulis 9. Artinya memang benar yang disampaikan bahwa kemarin kita hanya ada penambahan 6 kasus. Nah, 9 kasus ini terdistribusi. Di Samarinda masih ada 1 kasus, Balikpapan 6 kasus, Kutai Kartanegara ada 1 kasus, 2 kasus ya, ada 2 kasus yang terkonfirmasi positif. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kaltim Headline pagi edisi hari ini. Anda dapat menyaksikan informasi lainnya di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.